Allahu Rabbi wal Islamu dini wa Muhammadan Rasulullah wa yaqini adnu ilayhi sajidan bijabini iqbal salati wal sawab dini ya Rabbi ya man huwa murshid. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Sahabat pembelajar yang Allah muliakan, kita lanjutkan pembelajaran kita. Sebelumnya kita membahas suami dan istri sebagai bagian dari ahli waris dzawil furud. Masih di ahli waris dzawil furud. Hari ini kita akan melanjutkan tentang ayah. Ayah siapa? Ayah si mayit tentunya. Untuk ayah, landasan hukum warisnya terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita bacakan penggalannya saja. Wali abawaihi likulli wahidin minhumas sudus mimma taraka in kana lahu walad. Fa illam yakul lahu walad wa warisahu abawahu fali ummihi thuluts. Nah, ini ahli waris, dalil ahli waris ayah dan bagian ayah, bahwa ayah itu atau orang tua dalam hal ini li abawaihi masing-masing mendapatkan 1/6 jika mayit meninggalkan anak. Wali abawaihi likulli wahidin minhumas sudusu mimma tarak in kana lahu walad. Jadi untuk ayah berdasarkan An-Nisa ayat 11, dia mendapatkan 1/6. In kana lahu walad fa illam yakul lahu walad wa warithahu abawahu. Nah, kita ini dulu 1/6 syaratnya. Syarat ayah dapat 1/6 jika ada walad. Dalam bahasa Al-Quran di ilmu waris sama diistilahkan dengan atau diperluas menjadi far'u waris. Far'u waris sebagaimana yang telah kita bahas sebelumnya. Jadi ketika ada salah satu yang 4 dari far'u waris, mau adanya anak laki-laki, mau adanya anak perempuan, mau adanya cucu laki-laki atau cucu perempuan dari anak laki-laki, maka ayah dalam kondisi seperti itu mendapatkan 1/6 sebagaimana Al-Quran menjelaskan dalam Quran surat An-Nisa ayat 11. Seperti biasa kita tulis dalam bentuk gambar. Contoh misalkan, berarti gambarnya sudah mulai agak memanjang ke atas dan ke bawah. Yang meninggal adalah laki-laki. Dia meninggalkan seorang anak perempuan, seorang istri, dan seorang ayah. Atau di sini adalah laki-laki. Nah, andai kata kita menemukan kasus seperti ini, di mana si mayit meninggalkan seorang istri, anak laki-laki, anak perempuan masing-masing seorang, dan seorang ayah, maka pertanyaannya berapa bagian ayah? Ini kan ayah. Kita kembali kepada di sini, ayah mendapatkan 1/6. Syaratnya ada far'u waris. Ini ada nih. Ini dan ini adalah far'u waris. Maka karena ada far'u waris, ayah mendapatkan 1/6 dari harta yang ditinggalkan si mayit. Mimma taraka in kana lahu walad wali abawaihi likulli wahidin minhumas sudusu mimma taraka in kana lahu walad. Jika ada far'u waris, maka ayah mendapatkan 1/6. Tapi ketika tidak ada far'u waris, maka dalam bahasa Al-Quran wa warithahu abawahu,
hak warisnya jatuh kepada ayah, maka dalam ilmu faraid ini istilahnya asobah. Kita simpelkan mendapatkan sisa. Sisa dari mana yang dimaksud? Sisa setelah dibagikan kepada zawil furud. Jadi si ayah bisa ada di dua posisi dalam kategori ahli waris. Kalau dulu kita pernah belajar bahwa ahli waris itu terkelompokkan menjadi 3 kelompok. Ada zawil furud, ada asobah. Nah, maka untuk ayah kadang dia di sini di kategori zawil furud, kadang dia juga bisa di kategori ini, di asobah. Jadi bisa 2 kaki si ayah. Zawil furud ketika ada far'u waris, ketika tidak ada far'u waris maka dia menjadi kelompok asobah. Itu untuk ahli waris si ayah. Jadi kalau dalam bentuk gambar dimisalkan ini sudah meninggal lebih dulu, ini sudah meninggal lebih dulu, tidak ada juga ke sini, tidak ada, maka ahli warisnya tidak ada, far'u warisnya tidak ada. Maka ketika gambarnya seperti ini, ayah mendapatkan asobah, sisa. Sisa dari mana? Sisa setelah warisan dibagikan kepada zawil furud. Ada zawil furud di sini ada, yaitu istri. Karena kita sudah belajar tentang istri, maka tentu teman-teman sudah bisa menjawab berapa bagian dari istri. Sekalian, meskipun materinya ayah, tapi materi yang lain insya Allah kita akan juga terlibatkan. Berarti dalam kasus ini istri karena tidak ada far'u waris, dia mendapatkan 1/4. Jadi dalam kasus ini 1/4 diambil istri, sisanya untuk ayah sebagai asobah. Beda dengan yang tadi. Yang tadi ini ada far'u waris, ayah dapat 1/6, istrinya bergeser jadi 1/8. Kemudian ini anaknya kita akan bahas di lain kesempatan. Itu barangkali teman-teman sahabat pembelajar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, materi kita terkait dengan ayah. Sekali lagi dijelaskan dalam Quran surat An-Nisa ayat 11, di mana ada 2 kemungkinan ayah mendapatkan warisan. Yang pertama sebagai zawil furud, bagiannya adalah 1/6. Syaratnya ketika ada far'u waris, ada salah satu di antara yang 4 sebagaimana yang telah kita jelaskan. Yang kedua, dia mendapatkan asobah atau sisa setelah warisan dibagikan kepada zawil furud. Di posisi ketiga, di kemungkinan yang ketiga, bisa jadi ayah mendapatkan dua-duanya. Bisa jadi si ayah mendapatkan 1/6 plus asobah ketika nah ini syaratnya, ketika far'u waris si mayitnya perempuan. Jadi ketika si mayit meninggalkan far'u warisnya adalah perempuan, maka jika ditemukan adanya sisanya kembali kepada si ayah. Jadi si ayah mendapatkan 1/6 iya. Jika masih ada sisa setelah dibagikan kepada zawil furud yang perempuan, maka sisanya kembali kepada ayah. Maka kemungkinan yang ketiga, si ayah mendapatkan 1/6 plus asobah jika far'u waris yang ditinggalkan si mayit adalah perempuan. Contoh misalkan kembali ke bentuk gambar ini. Misalkan di sini ada ahli waris perempuan, 1 anak perempuan. Ini katakan tidak ada.
maka ini nanti mendapatkan setengah, ayah mendapatkan 1/6 karena ada far waris. Tapi karena far warisnya perempuan, maka dipastikan 1/6 plus setengah itu masih ada sisa. Sisanya kepada siapa? Ke si ayah lagi. Nah, dalam kasus-kasus seperti itu, maka ayah mendapatkan 1/6 plus asobah. Demikian pembelajaran seputar ayah. Mudah-mudahan bisa diterima dengan baik dan bisa difahami dengan baik pula. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.